Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Bapak Sukiti, SPD MPD selaku mentor, Bapak Ibu peserta seminar orientasi pada hari ini. Saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan beberapa susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua presentasi dari Mente dan laporan RHK. Kemudian acara selanjutnya tanggapan dari mentor. Kemudian terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, hidayah serta inayahnya terbukti pada hari ini dalam kegiatan seminar yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Nur Rahman, nanti mudah-mudahan diberi kelancaran. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ke acara selanjutnya adalah presentasi dari peserta atau Mente dan laporan RHK. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Mbak Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Haji Sukiti SPD MPD, sekaligus atasan saya, Kepala Sekolah SMK Negeri Ngargoyoso. Yang saya hormati rekan-rekan Mente dari seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih semangat ya Pak? Selamat nuwun Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan seminar pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan 43 sampai 47 tahun 2024. Kemudian nanti yang saya akan sampaikan ini mengenai rencana hasil kerja selama saya ada di SMK Negeri Ngargoyoso. Kemudian sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, biodata peserta. Ya, ini diri saya. Ini mohon maaf gambarnya nggak terlihat, yang fotonya ini agak suram. Ya, nama saya Nur Rahman SPD. Ya, ini saya lahirnya di Wonogiri, besarnya di Semarang. Ini pada tahun 79. Kemudian saya diangkat jadi pemerintah dengan perjanjian kerja itu tahun 2023 dan langsung ditempatkan di SMK Negeri Ngargoyoso. Dulu saya berasal dari sekolah swasta, kemudian sekarang berada di sekolah negeri dengan perbedaan kultur. Kalau di swasta kami digaji yayasan, kalau sekarang kami digaji oleh pemerintah. Kemudian unit kerja saya di SMK Negeri Ngargoyoso, ya, yang berada di Kecamatan Ngargoyoso. Ini ada dua kampus. Kampus satu itu ada di Pondokrejo, kemudian kampus dua itu ada di Gadungan. Nah, kami ada dua jurusan otomotif dan perhotelan. Saya sendiri mengajar di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Ini. Kemudian atasan saya ini beliau Bapak Haji Sukiti SPD MPD. Nah, ini saya banyak sekali mendapat arahan dari beliau karena saya termasuk newbie atau pendatang baru di SMK Negeri Ngargoyoso. Terima kasih Bapak. Nah, kemudian pada saat orientasi kemarin saya ini mengikuti pembukaan itu pada tanggal 15 Oktober. Kemudian ada pembelajaran secara daring
itu tanggal 21 sampai 23. Kemudian mentoring ini dari tanggal 24 sampai kemarin hari Rabu tanggal 30 Oktober. Kemudian hari ini, pelaksanaan seminar mentor. Ini Bapak Haji Sugiti SPD MPD. Kemudian untuk daftar isi yang nanti saya sampaikan itu yang pertama itu adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, jadi dari kepala sekolah langsung. Dan yang kedua itu ada rencana hasil kerjanya. Kemudian yang ketiga itu ada aspek yang dinilai. Kemudian yang keempat itu indikator kerja individu yang akan dicapai. Kemudian kelima ini adalah targetnya, baik waktu dan lain-lain. Kemudian ada yang keenam itu adalah kegiatan dan tahapan. Kemudian yang ketujuh ini adalah output kegiatan atau yang diwujudkan. Kemudian yang kedelapan itu adalah penerapan nilai-nilai berakhlak. Nah, ini ada ini nggak muncul nih. Mama, tidak sudah selanjutnya ini link sebenarnya di PPT ini. Ya, mohon maaf Bapak, ini untuk linknya ternyata nggak bisa muncul ke layar. Jadi ini sebenarnya rangkuman dari ini semua. Jadi tampilan video tentang RHK dan EKIN SKP-nya. Jadi ini terintegrate ke sana. Jadi mohon maaf nggak bisa muncul ternyata. Tapi di laptop muncul. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ya, Mbak. Saya coba. Kalau nggak salah yang tetap akan muncul. Ya, ini malah berhenti. Ini sebenarnya hanya rekaman, Pak, rekaman saja. Ini, jadi sampai di penerapan nilai berakhlak dari yang tadi. Jadi harus keluar dulu ternyata. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Kemudian rencana hasil kerja pimpinannya diintervensi ini satu, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian untuk rencana hasil kerjanya itu adalah meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui peran sebagai peserta seminar. Ini saya lakukan di luar jam sekolah, jadi malam, Pak, jadi setelah pulang kerja, karena kalau sementara ini karena saya sampai malam jadi di ruang alat, Pak.
Kemudian untuk berikutnya itu adalah aspek dan indikator. Secara kuantitas yang pertama itu jumlah kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi jumlah kegiatan yang saya ikuti. Kemudian secara kualitas ini persentase capaian kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian secara waktu itu ketepatan waktu yang diperlukan untuk kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian targetnya itu untuk kuantitas itu adalah 4 kegiatan. Kemudian untuk kualitas ini adalah 100% selama 1 semester. Kemudian untuk waktunya itu ada 1 semester 6 bulan. Kemudian kegiatan dan tahapan ini satu yang saya lakukan adalah mendaftar kegiatan seminar dan webinar. Kemudian yang kedua mengikuti kegiatan seminar dan webinar. Kemudian yang ketiga itu adalah mengerjakan tugas dan tes kegiatan seminar dan webinar. Kemudian yang keempat itu adalah mengunduh sertifikat kegiatan. Kemudian output kegiatan ini jelas saya mendapatkan ilmu dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah mendapatkan sertifikat kegiatan tersebut. Kemudian nilai berakhlaknya yang pertama adalah kompeten. Ini saya memulai mengikuti seminar dengan terus belajar dan mengembangkan kompetensi. Kemudian untuk nilai pelayanan, nah ini saya melaksanakan pembelajaran dengan sikap ramah. Kemudian secara adaptif ini saya terus antusias dalam mengikuti menghadapi perubahan terutama mengenai teknologi yang berkembang. Kemudian ini untuk yang kedua Pak, ini karena saya sebagai wali kelas ini saya tampilkan, ini terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan, ini selaku wali kelas. Kemudian RHK-nya itu adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Aspek dan indikatornya, kuantitas itu adalah jumlah kegiatan, kemudian untuk kualitas itu adalah tingkat kesesuaian, kemudian untuk yang waktu itu adalah ketepatan waktu, kemudian targetnya itu adalah 1 kegiatan. Kemudian untuk kualitas 100% sebagai wali kelas, kemudian waktu adalah 6 bulan. Kemudian kegiatannya ini adalah satu, membuat laporan wali kelas kepada atasan atau kepala sekolah. Kemudian yang kedua, membuat jurnal kegiatan dari wali kelas. Kemudian yang ketiga, membuat jurnal komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Kemudian yang keempat, membuat jurnal catatan khusus dan mutasi peserta didik. Kemudian outputnya ini adalah berupa jurnal kegiatan. Kemudian berikutnya yang kedua adalah laporan wali kelas kepada kepala sekolah. Kemudian nilai berakhlaknya itu adalah kolaborasi. Ini saya melakukan kerjasama dengan guru bimbingan konseling untuk menangani siswa saya, anak bimbingan saya, asuh saya, ini yang mengalami masalah. Kemudian dengan guru mapel ini mengenai nilai-nilai atau kemajuan dalam pembelajarannya. Kemudian untuk pelayanan adaptif, saya proaktif komunikasi dengan orang tua siswa ini melalui grup maupun kunjungan ke rumah. Kemudian ini membahas tentang kemajuan belajar dan hasil pelaporan itu di setiap semester dengan pembagian raport. Kemudian yang berikutnya adalah harmonis. Di sini saya peduli dan menghargai perbedaan dari latar belakang peserta didik. Nah ini link juga Pak, nanti kelamaan nanti saja. Nah ini sekian dan terima kasih. Mungkin nanti ada saran atau masukan, bahkan mungkin revisi atau koreksi dari Bapak Mentor. Waktu saya berikan kembali ke moderator. Ya, terima kasih pemaparan yang diberikan oleh Bapak Nur Rahman SPD, sangat jelas sekali. Tapi untuk kegiatan atau acara selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Mentor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo.
apa itu dengan teman-teman juga peduli, ayo seperti ini yang baik, mestinya jadi guru itu yang seperti ini, siswa supaya bisa seperti ini, termasuk juga peduli lingkungan. Oh, lingkungan kotor seperti apa? Anak-anak saya perlu, kita perlu dekat dengan anak-anak. Kalau bisa disampaikan agar yang lain kita juga saling. Jadi terima kasih untuk Pak Mentor yang sudah memberikan masukan, khususnya untuk Pak Nur Rahman, sarjana pendidikan, dan umumnya untuk kami semua, agar nanti kita depannya menjadi pengajar atau pendidik yang lebih baik lagi. Di penghujung acara, Oke, matur nuwun Bapak Kepala Sekolah. Ini selaku Kepala Sekolah nih. Jadi mohon maaf saya baru di Ngargoyoso dan mungkin nanti masih banyak butuh petunjuk saking panjenengan. Untuk pertama, untuk saya datang di Ngargoyoso ini memang karena jurusan TKR ini, kompetensi keahlian TKR ini baru 3 tahun, jadi baru merintis. Nah, ini untuk pengelolaan sementara kejuruan ini memang saya pribadi, nyun sewu Bapak, jadi saya pribadi ini banyak sekali jambil, kemudian merangkul, kemudian mengajak rekan-rekan guru dan tulmen, bahkan guru normatif adaptif untuk berkolaborasi menata satu sistem pembelajaran, proses pembelajaran. Kedua ini mengenai tempat, kemudian juga lingkungan sekitar Pak. Jadi mohon maaf mungkin tidak izin ke atasan. Ini saya dengan rekan-rekan selalu berdiskusi, kemudian merubah pola yang mungkin selama ini belum mengarah ke yang diharapkan. Jadi selama saya menjadi guru TKR dan berkecimpung di industri, ya ini terutama dengan unit produksi, jadi ini saya mengajak rekan-rekan guru untuk menata dulu bengkelnya, kemudian menata proses pembelajarannya, kemudian mengajak beliau-beliau ini untuk belajar bersama secara kompetensinya, kejuruan. Jadi kalau TSM ya TSM, untuk yang TKR ya TKR. Jadi hampir sama ini Pak untuk otomotif. Jadi saya ajak belajar bersama. Jadi rekan-rekan guru yang lain. Kemudian untuk siswa ini juga saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik demi anak-anak, siswa, dan demi sekolah, biar di masyarakat ini SMK Negeri Ngargoyoso untuk jurusan otomotif juga bagus kualitasnya. Jadi anak-anak kita berikan bimbingan secara khusus di setiap hari Bapak. Jadi dari sepulang sekolah sore jam 3:30 itu sampai malam jam 10, dan ini atas kemauan siswa sendiri. Jadi mereka secara individu berkelompok kemudian rembuk meminta kami untuk memberikan kompetensi yang ingin mereka miliki, terutama untuk bekal nanti di industri dan nanti saat sudah lulus. Jadi seperti itu. Dan selain itu Bapak, jadi kami menanamkan seperti tadi yang Bapak Wahyu itu, jadi kalau di industri itu ada yang namanya 5R. Jadi rapi, ringkes, resik, rawat, dan rajin Mbak. Jadi kita tanamkan budaya etika untuk berakhlak baik kan. Jadi peduli terhadap kebersihan lingkungan dan lain-lain. Jadi kesadaran itu akan muncul sampai bahkan nanti di rumah, bahkan nanti kalau sudah bekerja. Jadi di rumah yang tadinya malas-malasan, akhirnya karena sudah menjadi kebiasaan Pak, kebutuhan, akhirnya membersihkan tempat kerja, kemudian membersihkan tempat tidur dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Pak. Mohon maaf bila banyak kekurangan, bila masih banyak yang
perlu diberikan kepada saya tunggu untuk masukan dan kritiknya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Nur Rahman SPD yang sudah memberikan pemaparan, saran, tanggapan, dan tadi juga mungkin juga unek-unek yang bisa disampaikan. Di penghujung acara yang terakhir adalah penutup. Habis beliau kami sebagai moderator kegiatan SPD dan Pak Gunawan Waskito bagi tulis. Kami mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.